Buat para sahabat bunda yang ingin suaminya itu nempel ya dan nyaman sama bunda, nah ini pastikan bunda lakukan 5 hal yang ada di video ini. Karena 5 hal ini bun, itu adalah pintu-pintu masuk ke dalam hati suami bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, 5 hal yang akan saya sampaikan di video ini semua itu adalah titik lemah dari diri suami bunda. Jadi ketika bunda melakukan 5 hal ini, maka insya Allah bunda itu seperti membuka 5 pintu masuk di hati suami. Karena itu saran saya, manfaatkan semua celah ini sehingga kalau satu pintu belum terbuka, ya masih ada pintu lainnya yang akan membantu bunda untuk masuk. Perlu dicatat ya bun, yang saya sampaikan di sini sifatnya adalah emosional yang pakai hati, bukan pakai visual ya. Karena itu bunda perlu pahami dulu bahwa setiap suami itu suka dengan kecantikan dan keindahan istri. Dan di sini saya tidak memberikan tips kecantikan atau tips berdandan di depan suami ya, karena saya yakin dan berharap bunda juga bisa melakukannya sendiri. Apalagi yang namanya kecantikan visual itu sifatnya relatif ya bun, dan lagi-lagi ya tergantung selera suami bunda sendiri. Nah jadi kalau bunda ingin mendapatkan tips dandanan yang memikat, ya maka saran saya ya tanyanya bisa langsung ke suami supaya lebih pas. Untuk 5 tindakan ini semuanya bersifat emosional bun. Nah yang pertama, menyanjung suami. Oke, menyanjung ini seperti apa sih contohnya? Oke, misalnya nih bun, untuk ada kamu ya, kalau nggak ada kamu, nggak tahu nih gimana jadinya. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar lebay ya bun di telinga, tapi bun, sebenarnya suami tuh suka kalau bunda mengucapkan yang kayak gitu. Tapi mungkin ekspresinya itu akan datar-datar aja ya bun, karena yang namanya laki-laki itu kan memang settingan wajahnya agak kaku dan susah untuk ekspresif ya kayak kita. Yang kedua bun, ngomongin yang baik-baik soal suami. Mau sejelek apapun suami, itu pasti ada baiknya. Nah tugas kita adalah membesarkan yang baik-baik, sehingga lama-lama yang jelek ini itu pasti akan tertutup. Oke, contoh nih bun, bunda di sini tahu kalau suami bunda ini tuh temperamen ya dan emosian, tapi di sisi lain dia itu tanggung jawab banget nih soal keluarga. Sisi tanggung jawabnya inilah yang bunda ungkit-ungkit terus. Ketika sisi baiknya ini bunda ungkit-ungkit terus, maka insya Allah suami akan semakin baik. Kok bisa begitu? Iya bun, karena suami itu secara bawah sadarnya dia mengikuti apa yang kita prasangkakan kepadanya. Ibaratnya nih, pikiran dan kata-kata kita itu adalah doa buat suami. Jadi meskipun suami bunda kondisinya lagi nggak baik, oke, saran saya bun, coba bunda sedikit membuka hati untuk menyebutkan kebaikannya. Di awal-awal mungkin rasanya akan berat ya bun, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa, saya yakin bun, akan terjadi perubahan positif dalam diri suami dan rumah tangga bunda atas izin Allah. Kenapa saya begitu yakin? Karena sebenarnya beginilah cara memprogram alam batin laki-laki bun. Jadi ketika kebaikannya itu disebut, maka respon yang muncul di otaknya itu, oh berarti itu ya yang bagus dari aku. Oh, berarti itu ya yang harus aku lakukan dan aku kembangkan terus. Tapi ketika kita fokus ke keburukannya, maka kita sering nunjukin kesalahannya. Misalnya, kamu tuh emang gak pernah peka ya. Kamu tuh emang gak perhatian ya. Dia itu akan mengalami 2 reaksi. Pertama dia akan tersinggung, yang kedua dia akan bingung. Dan suami akan mikir, lah terus selama ini aku ngasih nafkah itu gak ada nilainya sama sekali ya di mata dia. Berarti rendah sekali dong aku. Nah ini bun, lama-lama kalau dia terus disudutkan kesalahan-kesalahannya, maka dia akan muncul pikiran, ya udah deh, mending jadi jelek aja sekalian. Nah gitu bun. Jadi kalau ingin mengambil hati suami, maka fokuslah dulu ke kebaikannya dan sebutlah kebaikannya sesering mungkin. Alhamdulillah, makasih ya tadi sudah dianterin belanja. Makasih ya sudah ditambahi uang nafkahnya. Makasih ya karena masih istiqomah bekerja. Makasih ya karena ayah sudah mau di rumah saat libur. Makasih ya sudah nemenin mama seharian dan sebagainya. Nah masalahnya bun, banyak dari kita yang merasa, kok aku susah ya
nyari kebaikan suami untuk diapresiasi. Kok kayaknya berat banget gitu rasanya. Nah itu bun, karena kita sudah menganggap bahwa itu sudah kewajibannya suami. Jadi kita mikirnya, lah kan itu memang hal biasa dan sudah semestinya dilakukan sebagai suami. Ngapain aku harus kasih apresiasi dan nyebut kebaikannya segala? Begitu kan bun? Kalau bunda punya pikiran seperti itu, maka bunda perlu hati-hati. Sayang sekali kalau sampai kita punya pikiran semacam itu pun. Dan jangan sampai pikiran ini malah bikin kita dicap sama Allah sebagai istri yang tidak bersyukur. Akan jauh lebih baik kalau kita berpikirnya seperti ini bun. Hari ini dia lagi baik. Ya ini juga termasuk nikmat dari Allah. Belum tentu besok kebaikannya tuh kayak gini bisa aku rasain lagi. Suamiku lagi baik kan ya karena Allah yang ngasih. Kalau aku gak berterima kasih, gak mengapresiasi, berarti aku gak bersyukur dong sama Allah. Dan kalau aku gak bersyukur, rasa-rasanya kok malu ya untuk berharap dikasih lebih sama Allah. Wong dikasih yang kecil-kecil aja belum siap mensyukurinya, kok aku malah mau minta lebih. Itu salah satu caranya untuk membuat kita menjadi lebih bersyukur, sehingga kita akan terpacu untuk fokus mengungkit kebaikan suami. Nah insya Allah dengan cara ini satu pintu hati suami itu siap untuk dibuka. Pintu yang ketiga untuk mendapatkan hati suami yaitu menanyai pendapatnya. Nah kenapa bertanya? Suami itu suka ditanya pendapatnya bun. Jadi ketika sewaktu-waktu bunda ingin menasehati, ya maka saran saya bunda cukup tanyai aja pendapatnya. Bukan langsung menasehati ya bun. Jadi misalnya nih, ayah kan lebih tahu mana yang halal dan yang haram. Kalau menurut ayah, kalau kejadiannya seperti ini tuh hukumnya apa ya? Dan menurut ayah harusnya bagaimana? Cara ini insya Allah lebih pas untuk bunda tunjukkan ke suami daripada pakai cara menasehati ketika suami bunda salah. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka insya Allah harga dirinya itu akan terangkat. Dan ketika harga dirinya itu terangkat, maka dia akan lebih terbuka alam bawah sadarnya untuk menerima dan mendengarkan masukan kita tanpa kita harus menasehatinya. Kenapa? Ya karena kesadarannya itu bangkit seiring dengan meningkatnya harga diri suami. Kemudian bun yang keempat yaitu dipercaya kemampuannya. Jadi ketika suami bunda lagi ada masalah nih, sebenarnya dia belum tentu butuh solusi dan bantuan dari kita. Lalu yang dia butuhkan apa dong? Dukungan dan kepercayaan. Nah jadi bunda cukup bilang aja ke suami, ayah lagi ada masalah ya. Gak apa-apa ya, karena bunda yakin kok ayah pasti bisa ngadepinnya. Bunda percaya sama ayah. Selama ini kan ayah selalu bisa menghadapinya. Insya Allah, Allah selalu bersama sama ayah. Nah ini bun, kata-kata semacam ini tuh efeknya akan besar banget ke hati suami bunda. Kenapa? Ya karena kata-kata semacam inilah yang dia tunggu-tunggu sebagai laki-laki. Karena lewat kata-kata tadi dia akan merasa benar-benar jadi laki-laki. Dan ini bisa jadi salah satu jalan masuknya ke hati suami bunda. Yang kelima bun, didoakan. Nah untuk yang satu ini jangan sungkan-sungkan untuk berdoa di depan suami ya bun. Oke misalnya nih, sebelum suami berangkat kerja dan bunda juga pas mau berangkat kerja nih. Nah ini bunda bisa bilang dulu nih di depan suami bunda, ya Allah, semoga urusan kita semua dimudahkan ya. Semoga ayah juga diberikan kemudahan, lancar urusannya, dan diberikan hasil kerja yang besar dan berkah. Amin. Oke, misalnya seperti itu bun. Dan untuk redaksinya silakan bunda bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bunda. Apakah doa ini tuh pasti manjur bunda? Insya Allah bun, manjur kalau istiqomah. Ya apalagi buat bunda yang ingin suaminya itu lebih setia dan terkunci hatinya. Jadi kebiasaan doa ini adalah senjata paling manjur. Doa di depan suami gak malu tuh bun. Oke, kalau menurut saya sih bun, justru
bagus. Bahkan Rasulullah itu mencontohkan mendoakan orang ya di depan orang itu. Nah, artinya berdoa yang baik-baik di depan orang yang kita doakan itu justru dianjurkan. Karena itu, inilah pintu masuk utama ke hati suami. Karena hanya dengan cara ini, Allah itu ikut turun tangan membantu kita membuka hati suami. Apalagi kalau bunda sudah istiqomah ya, melakukan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir-zikir yang biasa bunda lantunkan. Dan buat bunda yang sudah jadi klien saya dan sudah saya ijazahi zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman, nah itu insya Allah bisa dimanfaatkan energinya untuk membuka pintu hati suami, supaya insya Allah suami itu lebih sayang, lebih cinta, dan lebih mesra ke bunda. Ya, tentu semuanya atas izin Allah ya bunda. Dan buat para sahabat bunda yang ingin saya ijazahi amalan zikirnya ya dan memaharkan tasbihnya, silahkan bunda bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di sini atau klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.